Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Belum. Ketua kelasnya yang mana? Coba dipimpin doanya dulu. Mohon perhatian. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Setelah liburan panjang ini dan udah kenaikan kelas juga, kalian sekarang sudah masuk ke kelas 11. Materi kelas 10-nya masih pada inget gak? Masih. Tapi kayaknya sebelum kita belajar, ibu kayaknya harus ngabsen dulu deh. Takutnya ada yang gak masuk atau masih ada yang liburan. Abdian, Hadir. Cahya, Hadir. Irgi, Hadir. Azrir, Hadir. Fauzir, Hadir. Galang, Hadir. Denis, Hadir. Badrul, Hadir. Iqbal. Iqbal mana? Belum datang. Tapi dia bakal sekolah kan? Ya. Oh, ibu gak dapet kabar dari dia. Randi, Hadir. Sakit. Ada. Astagfirullah. Belum halal bihalal ya. Hadir, Fadli, Agus. Gus. Gak tahu, gak ada kabar. Gus. Nah, si Agus nggak masuk lagi. Udah hari pertama sebelum masuk. Kebiasaan. Jarang masuk Masih ya, Bu. liburan tadi. Bisa dipantau ya. Nanti ke bawah ombak. Oke. Sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita akan review materi kelas 10 terakhir. Tentang apa coba? Ada yang ingat nggak? Khalifah. Khalifah itu ada berapa? Empat. Pertama. Abu Bakar. Utsman bin Affan. Ya. Utsman bin Affan. Keempat. Ali bin Abi Thalib. Bin Abi Thalib. Kenapa di review Khalifah? Kenapa di review masa Khalifah itu? Karena ada sangkut pautnya dengan materi kita hari ini, yaitu proses lahir dan fase-fase pemerintahan pada dinasti Bani Umayyah. Di sini ada yang pernah belajar tentang dinasti Bani Umayyah nggak? Atau ada yang pernah ngedengar gitu? Baru ngedengar? Baru ngedengar. Oke. Sebelumnya ibu bakal bacain dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama dapat menjelaskan proses lahirnya Bani Umayyah. Yang kedua, mengidentifikasi fase-fase pemerintahan Bani Umayyah dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat menjelaskan penyebab fase-fase kemajuan dan kemunduran pemerintahan Bani Umayyah. Pertama, ada proses lahirnya Bani Umayyah. Bani Umayyah ini lahir di sebuah wilayah yang bernama Yerusalem. Tepatnya di sebuah kota yang bernama Kota Ilyas. Kota Ilyas itu ada di tengah-tengah sini, kecil banget ya awalnya. Dan lahir ketika pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Dibawa oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang pernah tahu nggak Muawiyah bin Abi Sufyan itu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang beliau bertugas untuk menulis wahyu Rasulullah dari wahyu pertama. Tadi wahyu pertama itu tentang apa coba? Iqra. Surat apa? Surat ayat berapa? Itu ditulis sampai wahyu terakhir, yang katanya wahyu terakhir itu ada di surat Al-An'am. Tapi belum tahu ketangannya seperti apa. Kemudian seperti dalam surat Al-Baqarah dijelaskan yang berbunyi wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala rabbi inni a'lamu ma la ta'lamun. Coba ada yang mau bacain artinya? Coba. Dalam ketika Tuhan berfirman kepada para
kita dapat mengambil hikmahnya bahwa Allah itu sudah mengutus seorang khalifah untuk menjaga bumi agar dia tidak membuat kerusakan dan tidak menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah itu apa coba? Perang-perangan. Ada mana penghapusnya? Terus dari situ setelah dalil Al-Quran ini dijelaskan juga ada silsilah Khalifah Bani Umayyah. Nggak jelas ya? Nah, gitu loh. Nah, dinasti Umayyah ini berdiri itu karena ada sebuah peralihan kepemimpinan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Makanya tadi Ibu bilang pas di awal, kenapa kita harus ingat sama susunan Khalifah itu dan terakhir itu kenapa Ali bin Abi Thalib? Karena perpindahannya ini tuh disebabkan si Muawiyah tadi gak suka dengan ajarannya Ali bin Abi Thalib, sehingga dia membuat propaganda atau membuat kayak masalah besar biar gimana ceritanya si Ali bin Abi Thalib ini turun dan gak memimpin kembali. Akhirnya mereka terjadi sebuah perang yang dinamakan perangnya itu perang Siffin. Kenapa namanya perang Siffin? Itu karena ini nama daerahnya. Jadi kenapa namanya perang Siffin itu? Siffin ini nama daerah yang menjadikan titik kumpulnya mereka berperang. Dari perang Siffin ini akhirnya kumpulannya Ali bin Abi Thalib itu dia kalah dan banyak yang meninggal. Di sini silsilah sampai silsilah Khalifah Bani Umayyah. Paham? Bab yang selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Ibu pengen kalian semua, sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh tentang fase-fase pemerintahannya, teman-teman bisa untuk bagi kelompok menjadi 3. Berarti satu kelompok isinya 4 orang. So, ini 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, kita akan buat mind mapping. Mana tadi ya Ibu bawa ke atas? Mind mapping buat ngejelasin ada fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Ada 3 fasenya. Fase pembentukan itu maksudnya fase berdiri, fase kemajuan, dan fase kemunduran. Ibu akan bagikan kertas kosong dan kalian sekelompok membuat mind mapping tersebut. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membuat mind mapping tersebut. Bentar nih, video lagi. Oh, ada. Muhammad gak kan? Sendiri. Situ sama sepeda harus aja. Ini mana? Yang gambar. Yang kelompok pertama, coba 1, 2, 3, 4 maju dulu. Bacain hasil mind mappingnya. Mau ditutup dulu? Biar kelihatan.
Kelihatan nggak? Tidak teman-teman. Ya, teman-teman ya. Enggak. Kurang. Jadi ini hasil kerja kelompok kami ya tentang fase berdirinya dinasti Bani Umayyah yang pertama. Oke. Ini kerajaan yang ditakdiri. Oh di sini dulu. Kamu baca. Yang pertama berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi. Yang kedua, pengembangan peradabannya melalui kaligrafi dan lagu-lagu yang digabung dengan seni Islam. Terus ada juga ilmu yang dikembangkan, satu bahasa, terus kedua qiraat dan hadis, ketiga tafsir, keempat dari Islam. Yang keempat di sini perluasan wilayahnya ada di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Kerajaan yang ditaklukinya yaitu ada Yunani, Romawi, Persia, dan Gotia. Oke, dari sini coba ada yang bisa ngejelasin ulang nggak? Coba. Ngejelasin ulang tentang perluasan daerah perluasan yang ditakluki oleh Bani Umayyah di fase pertama. Daerah perluasannya ada apa aja coba? Asia, Ya. Terus? Afrika, Terus? Wih, mantap. Nggak ada. Apa lagi? Kerajaannya ada Yunani, Persia, Persia, Persia. Oke, terima kasih sama kelompok 1. Silakan duduk kembali, kita lanjut ke kelompok 2. Iya, aku nggak dipotongin tadi. Parah banget nggak dipotongin. Kami dari kelompok 2 akan memberikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai fase kemajuan dinasti Bani Umayyah. Dari yang pertama, Itu ada. mulai dari masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sampai Umar bin Abdul Aziz, mulai berkembang ke seluruh penjuru dunia seperti Asia Tenggara, Asia Timur, Afrika Utara, Andalusia, India, Persia. Sahabat-sahabat yang terlibat dalam perjuangan. Yang pertama Afrika Utara. Ini Tuhan bin Nafi dan Musa bin Musa. Yang kedua di China dan Indonesia Sa'ad bin Abi Wa'as. Di India ada Abdullah bin Abi Syara. Dan yang keempat di Eropa dan Andalusia Tanah bin Ziyad. Marwan bin Hakam adalah penemu mata uang sebagai alat pembayaran. Yang terakhir bentuk-bentuk peradaban. Pertama ilmu pengetahuan, qiraat, nahwu, tafsir, hadis dan sejarah. Yang kedua bangunan, istana masjid, pengairan dan irigasi, jembatan. Ketiga fasilitas. Kurtab Kolakoh menjadi pengguna negara. Yang terakhir departemen pemerintahan. Oke, dari fase kemajuan, coba ada yang dengar nggak tadi ada penemu mata uang, itu siapa? Depannya. Coba. Marwan bin Terus dimulainya pada masa khalifah siapa coba? Oke, Sulaiman bin Abdul sampai Umar bin Abdul Aziz. Oh, udah pindah, Umar bin Abdul mulu, Umar bin Abdul meninggal. Nah, terima kasih kepada kelompok 2. Sekarang kelompok terakhir. Semuanya.
Itu jangan main HP ya. Jangan main HP dulu. Kita akan mempresentasikan mind mapping dari kelompok kita. Dari Latif, mohon baca yang poin pertama dari fase kemunduran dinasti Bani Umayyah. Dimulai pada masa Yazid bin Abdul Malik karena Katarat tidak bisa mengendalikan pemberontakan. Dua, terjadi pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun, Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Pada tahun 1302 Hijriah atau 750 Masehi, dinasti Umayyah runtuh. Karena ada dua penyebab eksternal dan juga penyebab internal. Penyebab internal karena sistem monarki sehingga terjadinya penyelewengan kekuasaan dan tidak adanya tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Eksternalnya, Penyebab eksternalnya itu munculnya kerajaan-kerajaan baru di luar kawasan dinasti Umayyah Oke, di luar kawasan yang dinasti. menyebab terjadinya peperangan lagi. jadinya teh gitu Pak. Itu tuh gimana maksudnya? Gitu Jadi, bentrok ada konflik lagi. Bentrok, oke. Jadi penyebab internal sama eksternal. Penyebab internalnya tadi apa? kerajaan monarki. Ada sistem monarki. Sistem monarki. Ada yang tahu sistem monarki itu apa? Iya, sistem keturunan. Jadi itu banyak keluarga yang nggak suka dengan adanya sistem monarki ini. Jadi si keturunan itu jadi kayak, ya elah, ntar aku juga bakal jadi pemerintah ini. Jadi mereka kayak menyepelekan, dan ternyata di sistem keturunan itu tidak semua keturunan itu baik. Ada yang korupsi juga, ada yang dia tidak bertanggung jawab pada amanat pemerintahannya. Tuh, terus kalau penyebab eksternalnya tadi apa? Ayo. Adanya kerajaan lain. Adanya kerajaan lain. Oke, terima kasih kelompok 3. Kembali ke tempat duduknya. Oke, tadi fase-fasenya jadi ada 3 fase pembentukan pada tahun 40 Hijriah dan 662 Masehi. Fase yang keduanya fase kemajuan pada tahun 97 Hijriah atau 715 Masehi, dan fase kemundurannya ada di tahun 101 Hijriah atau 719 Masehi. Ibu akan memuatkan kembali dari presentasi teman-teman yang tadi. Di sini ada fase pembentukan dinasti Bani Umayyah. Fase dinasti pembentukan itu terjadi pada tahun 40 Hijriah yang dibawakan oleh Muawiyah. Fase ini berlangsung sampai siapa? Walid bin Abdul Malik. Nah, pada tahun 93 Hijriah ini sudah mulai nih Islam masuk ke Eropa oleh Tariq bin Ziyad. Nah, pas sudah mulai 93 Hijriah ini udah mulai memasuki fase kemajuan. Di fase kemajuan, fase ini dimulai 4 tahun setelah prepare-nya tadi Tariq bin Ziyad. Nah, dimulainya itu ketika pemerintahan dipindah kepada Sulaiman bin Abdul Malik, ya benar. Wilayah kekuasaannya ini pada fase ini mencangkup hampir seluruh penjuru dunia, dari wilayah Asia Tenggara, Asia Timur, Amerika, Afrika. Hampir seluruh dunia ini dikuasai oleh dinasti Bani Umayyah. Kekuasaannya itu sampai mana? Sampai Umar bin Abdul Aziz. Berarti lumayan lama ya. Lanjut. Ada di fase kehancuran. Fase kehancurannya pertama, tadi ingat gak yang tadi ada sistem monarki yang ada 1 tahun diganti 2 kali pemerintahan? Ingat gak? Temennya tadi presentasi. Ada Yazid bin Abdul Malik. Itu dia pertamanya gara-gara Yazid bin Abdul Malik ini nih, dia nggak bisa mengendalikan banyaknya pemberontakan hingga pada akhirnya terjadinya pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun, yaitu tadi siapa coba? Ada yang ingat nggak? Kelompok 3 siapa coba?
namanya Ibrahim bin Walid sama Yazid bin Walid. Karena udah diganti nih, setahun udah diganti 2 kali, masih aja perang-perangan. Ternyata akhirnya dialihkan kepada Ibrahim bin Walid ini kakeknya dari pamannya dari mereka. Ternyata dipegang oleh Ibrahim bin Walid ini sama sekali tidak ada perubahan, malah makin hancur dan akhirnya mereka tidak stabil. Kenapa bisa tidak stabil? Di situ terjadi peperangan lagi karena terjadinya banyak kerajaan dari luar yang sudah mendirikan sendiri. Seperti contohnya ada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini membuat kerajaan sehingga dia kayak mancing-mancing dinasti Bani Umayyah ini untuk perang juga. Akhirnya mereka membuat peperangan antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah sampai si Marwan bin Muhammad ini terbunuh dalam pertempuran Al-Zab. Oke, sampai materi fase-fase. Di sini ada yang tidak mengerti? Saya nggak ngerti kenapa sama Islam, tapi masih nggak percaya sama pemerintahan khalifah. Yang pertama kan Ali itu, kenapa bisa kayak gitu? Kan ada penyebabnya. Jadi gini, kenapa di Ali itu malah banyak peperangan? Jadi pas zaman Ali itu banyak sekali, sudah mulai banyak. Jadi gini kan, sebelum Ali itu ada Khalifah Utsman. Khalifah Utsman itu kan dulu dapat tugas dari Rasul itu untuk menulis Al-Quran. Sehingga kan nggak mungkin dong Utsman itu nulis sendiri, akhirnya banyak yang bantuin. Nah ternyata banyak yang bantuin itu malah menyebabkan perpecahan. Makanya kenapa sekarang ingat ada yang baca Al-Quran surat Ad-Duha misalnya, ada yang baca Wad-Duha, ada yang baca Wad-Duhe, ada yang baca, banyaklah jenis-jenis bacaan itu karena perpecahan itu, sehingga mereka melakukan peperangan itu karena mereka tuh kayak, ih orang saya bener kok, terus kelompok lain saya juga bener kok, jadi mereka saling membenarkan diri sendiri. Makanya terjadinya peperangan. Dan kenapa Ali bin Abi Thalib diturunkan itu karena Ali bin Abi Thalib ini belum bisa menurunkan peperangan itu, dan ada yang nggak sukanya itu punya pasukan banyak, akhirnya Ali bin Abi Thalib kalah. Ada lagi? Oke. Untuk minggu depan tentang fase-fase pemerintahannya dinasti Abbasiyah. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Tugas untuk kalian kelompoknya masih sama, untuk membuat mind mapping lagi, bawa HVS lagi. Kita akan belajar melalui mind mapping. Mungkin cukup sekian dari saya. Ketua kelas bisa